Kemudian mengenai pertemuan mereka dengan Harun Masiku, apakah ada dilaporkan kepada saudara terdakwa? Tidak. Hanya ada kejadian ketika saudara Saiful WA ke saya, izin mas saya sudah ketemu dengan Pak Harun, pamit mau geser dari SS. Ya. Jadi pamit mau geser seperti itu. Jadi di situ WA yang saya terima. Tetapi pertemuan-pertemuan di mana, kapan dan siapa saja saya tidak tahu. Nah, itu pun setelah kejadian OTT ya, saya baru ingat. Masih. Ya. Tanggal berapa? Baik. Pada saat Saiful Bahri ya mengatakan itu di tanggal ini 13 Desember sebenarnya. Nah, mengapa Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS dan pamit geser? Itu maksudnya dia melaporkan apa? Ya, saya tidak tahu, maka saya jawab oke sip di situ. Saya tidak menanyakan pertemuannya apa, hasilnya di mana. Baik, saudara terdakwa ya. Ya. Ini ada percakapan memang ya di tanggal 13 Desember 2019 ya. Saiful Bahri itu mengirim pesan WhatsApp, bisa ditampilkan nggak? Kepada terdakwa menyampaikan telah bertemu Harun Masiku dan pamit bergeser dari Sultan Syahrir dengan mengirim pesan, izin mas, saya sudah ketemu Pak Harun, pamit geser dari SS, dan dijawab terdakwa oke sip. Nah, maksudnya apa isi pertemuan dari Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu? Karena terdakwa menjawab oke sip. Saya memahami bahwa saudara terdakwa memahami apa hasil pertemuan antara Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu di SS. Jadi saya juga tidak tahu pertemuan itu di mana, kapan, apa yang mau dilaporkan saya juga tidak tahu. Karena penugasan saya kepada saudara Doni Tri Istiqomah dari DPP Partai secara resmi. Itu adalah jawaban standar saya. Pada saat itu DPP sedang mengadakan FGD, Focus Group Discussion, dalam rangka Rakernas yang merupakan Rakernas terbesar pada periode-periode itu. Sehingga seluruh perhatian saya di Rakernas, maka saya jawab oke sip. Maka kalau mau maknai oke sip, itu nanti harus dilihat dengan jawaban oke sip saya yang lainnya. Karena itu menunjukkan bahwa oke sip itu adalah suatu jawaban bahwa saya terima WA. Tapi substansinya apa saya tidak begitu perhatikan. Sebagai jawaban formal bahwa saya telah menerima WA tersebut. Artinya pada saat itu saudara terdakwa meyakini bahwasanya memang Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS. Tidak seperti itu. Karena itu adalah jawaban saya di tengah-tengah kesibukan saya. Baik. Ya. Saudara terdakwa itu kan ada nomor HP ya. Di situ atas nama Saiful, ya, Saiful Bahri ditulis Saiful. Itu nomor HP-nya 0812 998 06 9999. Nah, kemudian ada nomor atas nama Mas Hasto New, nomor telepon 0811 19 29 889. Ini percakapan pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 14.01.53 sampai dengan pukul 14.56. Ya, seperti itu ya. Nah, apakah itu benar nomor saudara terdakwa? Betul. Betul ya? Betul. Itu di HP apa nomor itu? Maksudnya? Jenis HP-nya apa? Lupa saya. Hah? Saya lupa kalau enggak. Ini nomor lama ini saudara terdakwa ya? Maksudnya mungkin ini nomor HP-nya iPhone kalau tidak salah ya. iPhone berapa pada waktu itu? Saya tidak tahu. Nah, nomor ini masih dipakai enggak saudara terdakwa? Tidak. Tidak ya. iPhone-nya di mana sekarang? Bagaimana? iPhone-nya di mana? Itu kan seluruh handphone yang saya pakai itu dari saya itu minta fatwa tidak terkait pertemuan-pertemuan tersebut. Minta fatwa karena terkait dengan itu kesepakatan yang dibuat bersama KPU pada tanggal 31 Agustus sebagai catatan rapat. Ya, maksudnya oke. Nah, apakah pada setelah tanggal 31 ya dan setelah pertemuan dengan Doni dan Saiful itu kemudian DPP ada mengirim permohonan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung?
Ya, ada itu dimulai dari rapat DPP PDI Perjuangan terlebih dahulu. Oke. Di mana hasil rapat pleno tanggal 31 Agustus itu dibahas di DPP dan dari situlah DPP memutuskan untuk meminta fatwa fatwa kepada Mahkamah Agung ya. Itu yang membuat surat fatwa tetap Doni ya, Doni Trisakti ya. Betul. Baik. Ini saya bacakan ya. Ini pada tanggal 13 September 2019 ya. DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dengan mengajukan surat nomor 72/X DPP/9 Romawi /2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57/2019 tertanggal 19 Juli 2019. Ya. Pada waktu itu yang menandatangani saksi dengan siapa? Saya agak lupa, tapi Pak saya Yasona tanda tangan bukan? di situ. Ya, saudara terdakwa tanda tangan. Ya. Kemudian Pak Yasona Lauli ada tanda tangan, saudara ketahui ya, betul ya. Termasuk salah satu ketua di DPP ya, Pak Yasona. Betul, Pak Lauli adalah ketua bidang hukum. Nah, pada waktu itu apa pada pokoknya isi dari permohonan fatwa itu yang saudara ingat? Ya, berkaitan dengan beda tafsir antara PD Perjuangan dan KPU dalam pertimbangan hukum dari MA di dalam putusan tersebut, maka kemudian kami meminta MA untuk memberikan fatwanya. Ini ya, saudara terdakwa ya. Jadi isi surat itu ya pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Agung RI agar memberikan fatwa putusan Mahkamah Agung, agar KPU RI bersedia memindahkan suara Najarudin Kemas kepada Harun Masiku, caleg anggota DPR Dapil Sumsel 1 dan dari PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya. Iya, betul. Seperti itu ya, benar ya? Betul. Oke. Nah, kemudian apa respon dari Mahkamah Agung pada waktu itu? Apakah dikabulkan juga permohonan fatwanya pada waktu itu? Mahkamah Agung mengabulkan permohonan fatwa dan kemudian meminta KPU untuk melihat kembali dasar-dasar pertimbangan hukum di dalam putusan sebelumnya. Putusan 57P kalau tidak salah. Oke, baik. Ya. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Jadi surat DPP PDIP itu kan di tanggal 13 September 2019. Betul. Nah, kemudian Mahkamah Agung itu menerbitkan surat di tanggal 23 September 2019. Masih di bulan September ya. Nah, itu surat nomor 37/Tuaka/Tun/2019. Perihalnya sama dengan perihal yang diajukan oleh surat DPP PDIP. Nah, pada pokoknya menyebutkan bahwa ini disebutkan di halaman 66 dan 67 ya di putusan. Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Ya. Jadi sama dengan putusan dari judicial review dari Mahkamah Agung. Seperti itu. Ya. Nah, baik. Betul. Pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya. Dari mana saudara terdakwa mengetahui bahwasanya putusan Mahkamah Agung itu telah terbit? Dari surat yang diterima DPP PDI Perjuangan. Diterima oleh DPP PDI Perjuangan dari Mahkamah Agung. Baik. Apakah pada saat fatwa tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung, saudara masih ingat bahwa saudara terdakwa itu sedang berada di Mahkamah Agung pada waktu itu? Ya. Saya berada di Mahkamah Agung, itu nanti bisa dilihat dalam fakta persidangan yang lalu, itu bersama dengan Pak Ian Farid. Ya, saya diajak oleh Pak Ian Farid untuk ke Mahkamah Agung. Dan kemudian terhadap keputusan apakah fatwa itu diterima atau tidak, saat itu saya belum tahu. Pada tanggal itu saya belum tahu. Belum tahu ya. Nah, jadi di keterangan Saiful kemarin ya, Saiful menerangkan bahwa Harun Masiku itu kan mengirim gambar saudara terdakwa dengan Pak Jan Farid dan ada Harun Masiku di situ. Dia mengatakan bahwa pada saat itu fatwa sudah diterima oleh saudara terdakwa pada waktu itu. Bagaimana? Belum ya. Karena itu tanggal 23 September sementara kami bertemu itu 23 September pagi. Karena di MA tidak ada pembahasan ya terkait dengan fatwa. Saya mendampingi Pak Ian Farid dan kemudian yang saya sampaikan adalah mengapresiasi ya kerja dari MA karena sebelumnya itu ada begitu banyak tunggakan perkara, kemudian di bawah kepemimpinan Ketua MA saat itu tidak ada. Baik. Berarti pada waktu itu ketemu Ketua MA ya? Iya, betul. Benar ya.
Nah, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya, kenapa pada saat itu Harun Masiku bisa ikut di pertemuan itu? Ya, itu bagaimana saya ceritanya tidak, Harun Masiku ya. bisa ikut? Bisa Jadi dijelaskan? izin seperti itu. Saya sehari sebelumnya kalau tidak salah itu diajak Pak Yan Farid mau ke MA. Karena Pak Yan Farid adalah sebagai staf ahlinya Pak Lauli. Nah kemudian saya diajak, ya saya bergabung. Kami satu mobil berdua menggunakan mobilnya Pak Yan Farid. Ini ya, saudara Ya. terdakwa ya. Oke. Ketika kami sampai di sana, kemudian di ruang tunggu, di situ ada Pak Harun Masiku. Jadi di ruang tunggu. Jadi ini ada ketua KMMA yang menghadap ke Monas, ada ruang tunggu. Saya bersama Pak Yan Farid, di situ sudah ada Pak Harun Masiku. Nah, kemudian apa pembicaraan saudara terdakwa dengan Harun Masiku sehingga Harun Masiku itu dibawa masuk ke ruangan gitu? Ya saat itu ada pembicaraan dengan Pak Yan Farid. Saya tidak tahu apa yang dibahas. Ya. Nah kemudian ke ruangan. Kemudian ketika Pak Yan Farid sudah menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu, saudara Harun Masiku keluar dari ruang pertemuan itu. Baik, artinya Jadi pertemuan saya sendiri tidak berbicara apa-apa dengan saudara Harun Masiku. tapi hanya say hello. gambar itu benar ya, ada saudara betul, Pak Jan Farid betul, dan betul. Harun Masiku ya. Betul. Seperti itu, baik. Nah, kemudian ya saudara terdakwa ya, masih di bulan September ya, itu di tanggal 24 September 2019 ya, itu Saiful Bahri menghubungi Agustiani Tio ya. Kemudian dia melakukan pembicaraan dengan Wahyu Setiawan dengan mengirim surat-surat yang berkaitan dengan surat-surat yang pernah diajukan oleh PDIP kepada KPU pada waktu itu. Kemudian Wahyu Setiawan itu menjawab siap mainkan, kan seperti itu ya. Kan saudara mendengar sendiri kan keterangan saksi pada waktu itu. Nah, apakah terkait dengan Wahyu Setiawan yang sudah bersedia membantu Saiful Bahri dan Tio pada waktu itu untuk dalam proses pengurusan Harun Masiku, itu dilaporkan kepada saudara terdakwa bahwasanya itu pembicaraan proses pembantu itu dilakukan dengan dengan Wahyu Setiawan pada waktu itu? Ada nggak Tidak, dilaporkan? sama sekali tidak. Tidak ada ya. Tidak ada. Baik. Kemudian ya, ini masih di September, saudara terdakwa ya. Apakah saudara terdakwa ya mengetahui, jadi setelah ketemu Wahyu ya, kemudian saudara Saiful dan saudara Doni ini berusaha untuk meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur. Jadi sesuai dengan rencana mereka yang kedua. Yang pertama tadi fatwa sudah dilakukan, kemudian dia melakukan upaya yang kedua, meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur. Nah, apakah saudara mengetahui bahwa Saiful Bahri itu bertemu dengan Rizky Aprilia di Singapura, yang mana pada saat itu Saiful Bahri mengatakan dia menerima perintah dari saudara terdakwa untuk meminta Rizky Aprilia mundur. Benar nggak? Saya tidak mengetahui itu. Ya? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Nah, kemudian apakah Doni tidak ada melaporkan kepada saudara terdakwa bahwasanya dia juga mengetahui bahwasanya Saiful Bahri dia minta ke Singapura untuk meminta Rizky Aprilia mundur? Nah setelah itu kemudian Doni memberitahu saya terhadap upaya Doni untuk meminta Rizky mundur. Ya. Kemudian saya tegaskan, yaitu bukan kewenangan kamu, itu ranah dari DPP. Kita ini jalur legal konstitusional karena kedudukan hukum kita kuat berdasarkan hasil dari judicial review. Itu pernyataan saya. Seperti itu ya. Doni juga tidak menceritakan lebih detail terkait hal tersebut. Nah, saudara terdakwa ya, itu kan pertemuan Doni Saiful Bahri dengan Rizky Aprilia di Singapura itu di Hotel Shangri-La Orchard ya. Itu kan di tanggal 25 September 2019. Nah, Doni melaporkan kepada saudara terdakwa itu di tanggal berapanya? Saya agak lupa persisnya, karena seingat saya setelah tanggal akhir-akhir September itu, tapi tidak otomatis langsung melaporkan ke saya telah bertemu. Hanya saya ingat bahwa saya menegur saudara Doni ketika dia melakukan upaya inisiatif untuk Rizky mengundurkan diri. Baik, seperti karena itu ya. Itu adalah ranah DPP. Ya. Baik, saya ini konfirmasi sekali lagi ya, saudara terdakwa ya. Jadi Saiful Bahri itu menemui Rizky Aprilia kan di tanggal 25 September 2019. Ya.
Pada saat itu saudara mengatakan tidak mengetahui ya? Iya. Tidak. Nah, apakah setelah tanggal 25 Doni atau Saiful Bahri ada melaporkan kepada saudara terdakwa sudah berusaha meminta Rizky Aprilia untuk mundur pada saat bertemu di Singapura? Itu menceritakan kepada saya bahwa dia mengupayakan Rizky untuk mundur. Iya, itu di kapan? Iya, itu ya sekitar setelah pertemuan dari Rizky itu. Oke. Kalau melihat keterangan saudara Doni, kemudian saya menjawab itu bukan kewenangan kamu. Baik. Di situ. Saudara lupa tanggalnya. Tapi pas ke Singapurnya saya tidak tahu, hanya tanggalnya saya lupa. Baik. Nah, kemudian ya, saudara terdakwa ya, apakah saudara ada menandatangani surat ya? Surat ini tertanggal 26 September 2019. Berangkatnya 25, suratnya di tanggal 26. Jadi 1 hari setelah dari Singapura. Perihal undangan konsolidasi kepada Rizky Aprilia, benar? Oh, betul. Betul ya. Dan itu ya? tidak ada kaitan dengan Singapura karena kita nggak tahu apa yang terjadi di Singapura. Ya. Jadi kami mengundang dengan yang mengundang adalah Pak Komarudin selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan dan saya selaku Sekjen. Pertemuan itu direncanakan tanggal berapa? Ya ketika surat itu. Ya suratnya kan tertanggal 26. Ya tanggal 26 itu. Pertemuannya di tanggal berapa? Tanggal 27 kalau tidak salah. 27. Berarti kan besoknya ya? Iya. Besoknya. Nah itu kan perihalnya kan konsolidasi itu. Yang diundang hanya Rizky Aprilia. Tidak ada caleg yang lain atau anggota kader yang lain. Nah maksud konsolidasi ini ingin membahas apa sebenarnya pada waktu itu saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia pada waktu itu? Jadi undangan klarifikasi terhadap seluruh persoalan itu memang selalu dengan agenda konsolidasi. Karena dalam konsolidasi itu ada disampaikan tentang sikap partai, keputusan partai dan sebagainya. Sehingga kemudian agendanya itu yang bersifat umum. Jadi konsolidasi. Nah, ketika saudara Rizky datang diterima secara resmi oleh Pak Komarudin Watubun dan saya itu di 27 ya udah ya? Ya Di 27. Kemudian di Pak Komarudin Pak Komarudin memberikan penjelasan. Ya. Terhadap maksud dan tujuan mengundang saudara Rizky itu. Apa maksud dan tujuannya pada maksud dan tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap keputusan DPP PD Perjuangan bahwa DPP telah menetapkan saudara Harun Masiku untuk menerima pelimpahan suara dari Bapak Nasaruddin Kemas. Seperti itu ya? Ya, itu disampaikan oleh Ketua DPP. Nah, apakah pada saat itu Rizky Aprilia ada bertanya kepada saudara terkait dengan surat undangan untuk pelantikan? Seingat saya tidak ya, karena pelantikan itu sudah ranah KPU. Ya. Jadi saya bersama dengan Pak Komarudin, jadi hanya menjelaskan tentang keputusan partai. Kemudian saudara Rizky memberikan argumentasi dan kemudian bahwa dialah dari senior, dari kader lama, dia udah berjuang di dalam pileg dengan cara yang tidak mudah. Nah kemudian dia tidak setuju dengan keputusan itu, kecuali keputusan itu langsung disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Itu kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada membahas tentang undangan. Ya, baik, saya ini lagi ya, perdalam lagi ya. Nah jadi saksi Rizky Aprilia itu kan sudah memberi keterangan. Jadi pada saat dia menerima surat itu dan dia datang di tanggal 27 September 2019 bertemu dengan saudara terdakwa, dan pada waktu itu ada juga Pak Komarudin, dia mengatakan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia itu ada di saudara. Itu tidak betul dan itu tidak ada di dalam pembahasan. Karena ini saya konfirmasi. Dia mengatakan surat itu ada di saudara dan saudara tahan pada waktu itu. Tidak ada, karena untuk pelantikan anggota DPR sudah tidak ranah partai, itu ranah KPU. Ranah partai itu sampai pada penetapan caleg terpilih. Begitu caleg ditetapkan, undangan kapan, siapa yang memberikan undangan itu KPU dan tidak bisa diintervensi oleh partai. Tempatnya di mana itu oleh KPU semuanya. Jadi undangan saat itu langsung KPU yang menyampaikan, tidak melalui partai. Baik, berarti saudara tidak ada menahan surat undangan Rizky Aprilia pada waktu itu ya? Tidak ada, dan itu tidak ada di pembahasan itu. Jadi ini berbeda dengan keterangan dari saksi Rizky Aprilia? Iya betul, karena fakta yang sebenarnya adalah KPU lah yang memiliki kewenangan untuk mengundang, mengirimkan undangan langsung kepada anggota DPR RI terpilih, tidak melalui partai politik. Baik. Nah kemudian ya saudara terdakwa ya, pada saat pertemuan itu ya,
apakah saudara ada meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur? Gitu. Ada pada waktu itu? Ya, karena saya mendapatkan tugas, ya banyak kejadian-kejadian sebelumnya dari partai seperti itu. Misalnya saudara Andreas Pereira, kita minta saudara Honing Sani dulu mundur. Kemudian kemarin Boni Triana, kita meminta yang lain juga untuk mundur. Jadi saya ditugaskan oleh partai, maka dihadiri resmi oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan yang menyampaikan dan disampaikan sikap resmi partai agar dia mengundurkan diri, karena itu juga cara-cara persuasif yang dilakukan oleh partai dan menjadi bagian dari sengketa antar caleg yang dilakukan oleh partai. Nah, mengapa pada saat itu saudara terdakwa itu tiba-tiba mengatakan meminta saudara Rizky Aprilia mundur? Ini bersesuaian dengan permintaan dari Saiful Bahri kepada Rizky Aprilia pada saat di Singapura di tanggal 25. Ini pertemuan di tanggal 27, hanya selang 2 hari pada waktu itu. Ini mekanisme yang ada di DPP di Perjuangan. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang terjadi di Singapura. Sama di dalam, misalnya sebagai contoh Eva Kusuma Sundari, ketika Bapak Jarod Saiful Hidayat terpilih sebagai wakil gubernur, yang bersangkutan bukan nomor suara terbanyak berikutnya, ada calon-calon yang lain, maka itu kemudian diundang oleh DPP. Kemudian kami melakukan pendekatan persuasif untuk mundur. Kebetulan langsung bersedia untuk mundur. Jadi sudah menjadi bagian dari mekanisme di DPP PD Perjuangan. Lebih dari 10 caleg, lebih dari 10 anggota DPR RI terpilih, yang penyelesaiannya adalah dengan cara-cara musyawarah seperti itu. Ada kasus Eva Sundari 2 kali, kemudian Andreas Pereira, ada juga seperti Irfan Shah tadi. Baik, apakah berarti terkait dengan surat yang isinya konsolidasi itu memang pertemuan itu saudara terdakwa rencanakan memang untuk meminta saudara Rizky Aprilia mundur, benar? Bukan, untuk menyampaikan keputusan DPP partai terlebih dahulu. Bagaimana kemudian melihat sikap dia. Maka yang menyampaikan adalah Ketua DPP Bidang Kehormatan, karena ini kaitannya kepatuhan anggota di dalam menerima keputusan DPP. Tapi sebagai partai yang memiliki nilai-nilai demokrasi, kami juga mendengarkan bagaimana saudara Rizky terhadap keputusan tersebut, jawabannya bagaimana di situ. Nah, kemudian setelah saudara Rizky memberikan jawaban menolak untuk mundur, kami mendapatkan informasi bahwa saudara Rizky ini juga memiliki keterkaitan dengan salah satu senior partai yang lain. Di situ itu Pak Komarudin Watubun yang menyampaikan, sehingga akhirnya saudara Rizky tetap dilantik sebagai anggota DPR RI. Oke, baik. Saya lanjut yang pertemuannya. Baik, jadi saudara terdakwa meminta Rizky mundur pada waktu itu. Nah, respon Rizky pada waktu itu kan menolak ya. Iya. Nah, kemudian pada saat Rizky Aprilia menolak, apa yang saudara sampaikan pada Rizky pada waktu itu? Ya, apakah terjadi perdebatan pada waktu antara saudara terdakwa dengan saudara Rizky? Saya menjelaskan terkait dengan mekanisme partai, bahwa ketika partai sudah mengambil keputusan, itu bersama dengan Pak Komarudin sebagai saksi, maka setiap anggota partai wajib mengikuti keputusan partai tersebut. Kemudian terjadi perdebatan, kemudian yang bersangkutan meminta bahwa kecuali diberikan langsung oleh ketua umum. Nah, setelah itu ada kronologis yang lain. Pak Komarudin menyatakan bahwa saudara Rizky ini juga memiliki rekam jejak historis yang panjang dari mertuanya, kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya permintaan untuk mundur yang dibahas sebagai kelanjutan dari penugasan DPP tersebut, kemudian tetap membiarkan saudara Rizky tetap menjadi anggota DPR RI selama 5 tahun. Oke, baik. Saya konfirmasi keterangan dari Rizky Aprilia. Ya, silakan. Boleh ya. Baik, jadi pada waktu saudara terdakwa meminta Rizky mundur, itu kan Rizky menolak ya, sehingga terjadi perdebatan antara saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia pada waktu itu. Nah, apakah benar pada waktu itu saudara mengatakan dengan nada emosi menurut Rizky, ini perintah partai, dia bilang? Ya, lebih tepatnya ini adalah keputusan partai. Ini keputusan partai. Benar ya, ada mengatakan seperti itu ya. Kemudian Rizky Aprilia mengatakan, saya akan mundur apabila mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum. Betul ya. Kemudian apa benar pada waktu itu kemudian saudara juga emosi terus menggebrak meja? Saudara mengatakan saya ini sekjen partai, benar?
Ya, tidak menggebrak meja dalam pengertian menegaskan bahwa ini adalah keputusan partai. Ya. Ini adalah keputusan partai, ada Pak Komar sebagai saksi, saya seperti itu, bahwa ini adalah keputusan partai seperti ini. Nah kemudian Rizky Aprilia dengan emosi dan sambil berdiri mengatakan, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Benar ada dikatakan seperti itu? Saya agak lupa, saya tanya kepada Pak Komarudin, menurut Pak Komarudin menyatakan itu tidak benar. Itu ya. Bahkan Pak Komarudin juga mengatakan dia tidak menangis di tempat itu. Ya? Kan di dalam keterangan Dia tidak menangis. iya, dalam menurut informasi dari Pak Komarudin. Setelah saya tanya, karena saya kejadian sudah cukup lama, Ya. saya lupa, maka kemudian saya minta untuk penasihat hukum untuk menanyakan kepada Pak Komarudin. Jadi nggak ada yang berdiri kemudian kamu bukan Tuhan, seperti itu nggak ada. Menangisnya juga menurut Pak Komarudin Saudara tidak ada. Komarudin apa dijadikan saksi adat pada waktu itu? Tidak ya. tidak. Nah baik. Nah apakah pada waktu terjadi perdebatan itu yang Rizky Aprilia katakan, saudara mengatakan Anda bukan Tuhan, kemudian Pak Komarudin itu melerai saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia, itu benar? Ya, Pak Komarudin meluruskan, ya apapun ini adalah keputusan partai seperti ini. Ya. Di situ. Nah, kalau pernyataan saya bukan Tuhan, memang saya bukan Tuhan. Ya. Itu betul. Tapi pernyataan persisnya saya lupa. Baik. Kemudian akhirnya kan bubar ya pada waktu itu ya? Ya, akhirnya kemudian pertemuan ditutup oleh Pak Komarudin menyampaikan bahwa kami menjalankan tugas dalam keputusan rapat untuk menyampaikan keputusan, sikap menolak, menerima atau menolak, itu tugas sebagai kader partai harus menerima, dan tunggu saja nanti keputusan dari DPP partai. Itu penutupan dari Pak Komar. Baik. Nah kemudian akhirnya kan Rizky Aprilia dilantik ya? Iya, Dilantik betul. ya, sudah terdakwa ya? Itu kalau sesuai data dokumen kita, itu pelantikan di tanggal 1 Oktober 2019 Betul. oleh KPU di gedung parlemen, benar ya? Betul. Benar ya? Baik, termasuk Rizky Aprilia dilantik dari Dapil Sumsel 1. Betul. Betul ya, oke. Nah kemudian, saudara terdakwa ya, 1 Oktober 2019 kan dilantik, jadi sudah tidak ada pergerakan lagi kan seperti itu. Nah kemudian, apakah saudara terdakwa ingat ya, di tanggal 4 Desember 2019, Harun Masiku ada mengirim WA kepada saudara, menyampaikan bahwa Pak Sekjen salinan putusan MA dan asli fatwa MA dititip Harun Masiku kepada Kusnadi. Ingat nggak saudara? Saya Ada tidak WA ingat, dari saya Harun tidak Masiku. ingat hal itu. Bisa ditampilkan? Silakan. Jadi Harun Masiku memberitahukan kepada saudara bahwasanya salinan putusan MA yang asli dan fatwa itu dititip kepada Kusnadi. Dan percakapan Harun Masiku dengan saudara ini diteruskan kepada Saiful Bahri pada waktu itu. Coba. Nah ini screenshot percakapan antara Harun Masiku dengan saudara terdakwa ya. Mohon izin tanggal berapa itu? 4 Desember 2019. 4 Desember, oke. Sudah besar Pak? Ini Tolong diperbesar. ini WA Harun Masiku dengan terdakwa. Oke. Coba. Ini tanggal 4 Desember 2019. Oke. Pak Sekjen, salinan putusan MA dan asli fatwa MA saya titip di Mas Kusnadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Sekjen dan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Puan, dan seterusnya. Kemudian, atas perhatian dan bantuannya kepada saya, budi baiknya semua tak terlupakan sepanjang masa selama hajat di kandung badan. Kemudian, please Ya. take Lord, itu. Ya. Benar? Ya, betul. Saya lupa, tetapi Ada ya? ini kalau ke nomor saya berarti betul. Itu ada hasil rekapnya, Pak. Ya. Baik, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya. Kalau memang ini percakapannya benar ya. Ini nomornya juga sama dengan nomor pada waktu Ya. Saiful Bahri melakukan percakapan WhatsApp dengan saudara terdakwa ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa pada waktu tanggal 4 Desember 2019 itu, padahal kan Harun Masiku, si Rizky kan sudah dilantik nih di tanggal 1. Nah, kenapa tiba-tiba Harun Masiku itu mengirim WA kepada saudara menyerahkan salinan putusan MA yang asli dan fatwa Mahkamah Agung pada waktu itu? Jadi terima kasih. Jadi izin yang mulia sebagai latar belakang, keputusan fatwa MA itu tanggal 23 September. Artinya sebelum pelantikan.
Hanya saja saat itu mengingat dinamika politik nasional dan tugas saya sebagai sekretaris tim pemenangan Pilpres, itu ketegangan politik sangat tinggi. Sehingga saya tidak menjalankan fatwa MA tersebut. Ya. Kalau fatwa MA itu langsung dijalankan pada tanggal itu mungkin tidak ada persoalan. Nah, karena saya konsentrasi pada Pilpres, rencana pelantikan pada tanggal 20 Oktober dan begitu banyak demo-demo yang terjadi saat itu termasuk di Bawaslu, maka konsentrasi saya di sana. Sehingga saudara Harun Masiku memberikan WA tersebut karena saya meminta kepada saudara Doni untuk menyiapkan kronologis. Jadi kronologis berkaitan dengan pelaksanaan fatwa MA. Jadi meskipun tanggal 23 September diputus, tapi permohonan dari PDI untuk fatwa MA ini tidak dilaksanakan. Baru pada awal Desember itu dilaksanakan. Maka dalam kaitannya dengan kronologis dokumen-dokumen untuk permohonan fatwa MA, saudara Harun Masiku memberikan data tersebut. Baik, saudara terdakwa ya, kan tadi kan saudara sudah membenarkan di tanggal 1 Oktober 2019 Rizky Aprilia itu sudah dilantik sebagai anggota DPR. Nah, berdasarkan penjelasan saudara terdakwa tadi, berarti saudara terdakwa masih mengupayakan supaya Harun Masiku bisa tetap menjadi anggota DPR RI berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, seperti itu? Ya betul, karena keputusan DPP ini kan, keputusan fatwa itu kan bulan Juli sebelum pelantikan. Nah, sehingga karena keputusan fatwa MA itu pada bulan Juli dan kemudian fatwa MK itu keluar sebelum pelantikan, sehingga posisi kedudukan hukumnya menurut saudara Doni yang disampaikan kepada kami itu sangat kuat posisi DPP. Dan ketika kami dibahas dalam rapat DPP yang membahas tentang permohonan pelaksanaan fatwa MA adalah didasarkan kepada legal position dari DPP Perjuangan yang sangat kuat berdasarkan putusan judicial review dan fatwa dari Mahkamah Agung meskipun saudara Rizky sudah dilantik pada tanggal 1 Oktober. Baik. Ya. Saudara terdakwa ya. Tadi kan saudara mengatakan akhirnya kami akhirnya Rizky Aprilia dilantik karena saudara terdakwa mendapatkan informasi bahwa Rizky Aprilia ini punya kolega termasuk senior partai yang memiliki jasa, seperti itu. Nah, tentu kan ini menjadi bertolak belakang ini. Di satu sisi membiarkan Rizky Aprilia dilantik, tapi di satu sisi saudara tetap mengupayakan supaya Rizky Aprilia ini diganti oleh Harun Masiku. Ya, nah, sebenarnya, sebentar, kenapa PDIP tidak mengikhlaskan atau membiarkan? Ini kan kader partai juga, dan dia itu dapat nomor 3, saudara terdakwa. Jadi mohon izin. Seperti itu. Jadi itu kan pertimbangan dari sifatnya pribadi yang tidak dibahas di dalam rapat DPP. Iya. Jadi membiarkan itu adalah dalam konteks sense-nya, make sense perasaannya. Tetapi di dalam rapat DPP yang membahas putusan MA tersebut, legal standing yang kami miliki itu kan secara formal. Itu telah dulu disampaikan oleh Pak Komarudin Watubun. Tetapi pada dasarnya posisi kami kan tetap pada proses formalnya untuk mengupayakan terhadap keputusan DPP. Kalau membiarkan itu kan tidak ada dalam rapat keputusan DPP terhadap pelantikan tanggal 1 Oktober ketika saudara Rizky menjadi anggota DPR. Tetapi sifat putusan MA itu kan harus dilaksanakan oleh DPP PDI Perjuangan. Makasih. Baik, saudara terdakwa ya. Saya kemarin kan yang meriksa Rizky Aprilia. Saya bertanya kepada Rizky, kenapa saudara harus diganti dengan Harun Masiku? Ya kan? Dia tidak tahu alasannya, saudara. Nah, saya sekarang bertanya kepada saudara. Rizky itu kan termasuk kader partai dan dia sudah terpilih menjadi suara terbanyak di Dapil Sumsel 1. Nah, apa alasan kenapa PDI tetap meminta atau mengupayakan supaya Rizky Aprilia ini diganti oleh Harun Masiku? Mungkin bisa saudara jelaskan. Ya, alasannya adalah sama. Pertama, itu sudah menjadi keputusan dari rapat DPP PDI Perjuangan. Dan itu akan diputuskan setelah diterimanya judicial review pada akhir Juli. Sehingga keputusan itu bersifat mengikat. Demikian pula halnya terhadap permintaan fatwa dari MA. Kemudian ketika kami mengundang saudara Rizky untuk meminta keterangan memberikan penjelasan terhadap keputusan DPP dan ternyata yang bersangkutan tidak mundur, maka di DPP ini kan juga ada suatu proses politik
Nah, proses politik yang ada di DPP adalah rapat pada kira-kira awal Desember. Itu dalam rapat DPP tersebut tetap memutuskan bagaimana DPP menindaklanjuti fatwa dari Mahkamah Konstitusi, sehingga pada awal Desember itu DPP memutuskan untuk tetap melanjutkan permohonan pelaksanaan fatwa dari MA tersebut. Baik, kalau begitu ya, mekanisme apa yang bisa dilakukan oleh KPU atau DPP untuk mengganti Harun Masiku dengan Rizky Aprilia? Padahal Rizky Aprilia tanggal 1 Oktober sudah dilantik menjadi anggota DPR RI. Nah, inilah yang kemudian menjadi dalam pandangan kami para ahli hukum kami adalah menjadi kesalahan dari KPU. Karena judicial review itu merupakan hak setiap partai politik untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan di bawah undang-undang. Maka PKPU nomor 3 tersebut kami lakukan judicial review, dan fatwa dari keputusan judicial review keputusan MA itu sangat tegas, sangat jelas untuk diskresi partai politik diberikan kepada calon yang dinilai terbaik. Fatwa MA juga mengatakan hal yang sama, sehingga kedudukan hukum dari DPP Perjuangan adalah sangat kuat. Hanya saja KPU tidak mau menjalankan itu, sehingga meskipun saudara Rizky sudah dilantik, KPU tetap terikat pada keputusan dari judicial review MA dan fatwa dari MA tersebut. Jadi mekanisme apa yang harus dipergunakan untuk mengganti Harun dan wajib dilaksanakan oleh KPU. Nah, KPU kan sudah menjawab ya, sudah menjawab bahwasanya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga akhirnya Rizky Aprilia kan dilantik menjadi anggota DPR. Nah, upaya apa lagi yang harus dilakukan oleh saudara terdakwa untuk mengganti Rizky Aprilia dengan Harun Masiku setelah pelantikan itu yang kita ingin tahu. Ya. Mohon izin, adalah bukan upaya saya, itu adalah upaya dari keputusan resmi DPP PDI Perjuangan. Nah, mohon diingat kembali ketika keputusan dari MA tersebut yang sangat jelas bahwa bagi calon yang meninggal dunia suaranya tetap sah. Kemudian partai diberikan diskresi pimpinan partai untuk menetapkan calon penggantinya, melimpahkan suara tersebut. Inilah yang dijalankan oleh DPP yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Kemudian kami meminta tafsir dari MA melalui fatwa MA. Ini kesepakatan bersama dengan KPU. Hanya saja setelah fatwa dari MA itu keluar, KPU tidak menjalankan fatwa tersebut. Baik, saya lanjut ya. Oke. Nah, tadi kan saya ada menunjukkan percakapan di tanggal 4 Desember 2019. Ya, nah, kemudian ada percakapan tanggal 5 Desember 2019 antara Saiful Bahri dengan Agustiani Tio. Ya. Nah, pada saat itu, pada tanggal 5 Desember itu, ya beda 1 hari aja ini. Ada kesepakatan antara Saiful Bahri dan Agustiani Tio bahwasanya dibutuhkan dana operasional untuk mengupayakan penggantian Harun Masiku kepada Rizky Aprilia itu sebesar 1 miliar. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa, apakah saudara Saiful ya ada melaporkan permintaan dana operasional sebesar 1 miliar untuk Wahyu Setiawan dalam rangka pengurunan Harun Masiku tersebut kepada saudara terdakwa? Ya, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Nah, pada saat Saiful diperiksa, ya, Saiful mengatakan bahwa dia melaporkan terkait dengan adanya permintaan uang 1 miliar itu kepada saudara terdakwa. Kemudian Saiful mengatakan saudara terdakwa mengatakan menyetujui karena tidak ada penolakan dari saudara terdakwa pada waktu itu. Bagaimana tanggapan saudara terdakwa? Itu tidak ada, ya, tidak ada proses pelaporan dari Saiful ke saya, dan kemudian setelah saya teliti, kemudian ternyata itu muncul dari BAPK. Di dalam pemeriksaan awal saudara Saiful yang sifatnya setelah OTT. Jadi tidak ada laporan dari saudara Saiful adanya dana-dana lobby, ya, termasuk pertemuan dengan Tio dan Wahyu tersebut kepada saya. Baik. Kalau saudara Saiful tidak ada melaporkan kepada saudara terdakwa, ya, walaupun ini berbeda dengan keterangan Saiful, ya, apakah akhirnya saudara mengetahui, ya, ada permintaan uang dari Saiful untuk pengurusan Harun Masiku di KPU? Siapa yang menyampaikan kepada saudara terdakwa? Saya tidak mengetahui itu.
Tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Apakah Harun Masiku pernah menyampaikan kepada saudara, Saiful ada juga meminta uang kepada dia untuk pengurusan Harun Masiku di KPU? Nah, saat itu saya mendengar, tapi bukan dari Harun Masiku. Saya agak lupa dari siapa. Saya mendapat informasi bahwa Saiful meminta dana kepada Harun Masiku. Maka kemudian saya memberikan teguran keras kepada saudara Saiful. Karena hal itu memang kami larang dan itu masuk di dalam peraturan partai. Kami dilarang DPP partai, anggota kader untuk meminta dana, dan itu juga ada dalam sumpah jabatan. Sehingga di situ itulah ketika saya mendengar bahwa saudara Saiful meminta dana ke Harun Masiku, saya memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Tetapi apakah dana itu untuk apa, saya tidak tahu. Baik. Jadi saudara tidak pernah mendapat laporan dari Saiful Bahri dan tidak juga mendapat laporan dari Harun Masiku? Tidak pernah. Tidak ya? Tidak pernah. Jadi mulia membacakan BAP nomor 60. Ya. BAP nomor 60, saudara terdakwa menjelaskan, saya tidak pernah dimintai uang oleh Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah atau Agustiani Tio. Namun saya pernah mendapatkan informasi dari Harun Masiku bahwa Saiful Bahri meminta sejumlah uang kepada Harun Masiku. Namun saya tidak tahu jumlahnya. Kemudian saya sampaikan kepada Harun Masiku agar tidak memenuhi permintaan tersebut. Saya juga menegur Saiful Bahri agar tidak meminta uang kepada Harun Masiku. Ini bagaimana keterangannya? Ya, tadi kan saya sampaikan, saya lupa dari siapa saya mendengar. Hanya saya menerima laporan bahwa saudara Saiful meminta dana, maka kemudian kepada Harun Masiku, maka kemudian tindakan saya adalah memberikan teguran keras kepada saudara Saiful Bahri. Bahkan saya juga meminta kemudian kalau itu dari Harun Masiku, saya meminta bahwa jangan berikan dana kepada Saiful, kira-kira seperti itu. Nah, ini Harun Masiku menemui saudara terdakwa berarti? Saya lupa kejadiannya. Ya. Berarti kalau nggak di DPP kan di SS? Iya, di DPP kemungkinan besar. Oke. Nah, kemudian kan saudara mengatakan di sini, saudara menegur Saiful Bahri. Nah, artinya setelah Harun Masiku menyampaikan permintaan dana tersebut, saudara memanggil Saiful Bahri seperti itu? Iya betul. Nah, apa penjelasan dari Saiful Bahri pada waktu itu? Ya, jadi karena saya memberikan teguran keras, saudara Saiful hanya minta maaf. Ya, artinya saudara mengkonfirmasi penyampaian dari Harun Masiku bahwasanya ada dana operasional yang dibutuhkan untuk pengurusan di KPU seperti itu? Oh tidak. Pada Saiful Bahri? Tidak. Saya menyampaikan seperti ini. Kamu kenapa minta dana ke Saiful Bahri? Sejak awal kepada Harun Masiku, sejak awal saya sudah menegaskan dilarang meminta dana. Dan kemudian saudara Saiful meminta maaf. Tidak ada perbincangan, pembahasan terkait dengan KPU, termasuk lobby-lobby yang dilakukan oleh saudara Saiful. Enggak, artinya dalam pertemuan itu Saiful Bahri ada menyampaikan dibutuhkan dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku? Tidak sama sekali. Enggak, tapi kan tadi saudara menegur. Ya, saya menegur artinya hanya. Saudara tegur itu kan berarti Saiful Bahri menjelaskan dulu kepada saudara terdakwa, memang dia ada meminta uang untuk pengurusan operasional Harun Masiku. Oh tidak, jadi karena saya menerima informasi saudara Saiful Bahri meminta, saya langsung memberikan teguran kepada saudara Saiful Bahri. Kemudian dia langsung minta maaf di situ. Okay. Maka kemudian itu kira-kira kejadiannya pada bulan karena habis itu saya mengadakan acara di Rumah Aspirasi, Saiful tidak saya undang. Karena saya memberikan teguran keras kepada saudara Saiful itu. Baik, kita lanjut ya, saudara terdakwa. Ya. Nah, itu tadi tanggal 5 Desember 2019. Saiful komunikasi sama Doni, kemudian hasil pembicaraan komunikasi dengan Agustiani Tio, kemudian hasil pembicaraan kesepakatan 1 miliar tadi dilaporkan kepada saudara terdakwa, tapi saudara bilang tidak ada, kan seperti itu ya? Tidak ada ya. Baik. Nah, kemudian apakah saudara jaksa penuntut umum KPK mencecar sejumlah pertanyaan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto yang menjadi terdakwa perkara suap pengurusan Harun Masiku sebagai anggota DPR dan perintangan penyidikan buron KPK tersebut, diantaranya terkait dengan penahanan surat pelantikan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR periode 2019-2024 yang seharusnya sesuai dengan tafsir
KPU saat itu terkait dengan undang-undang itu, aturan yang berlaku bahwa Rizky Aprilia yang seharusnya menggantikan Nazarudin Kemas, caleg PDIP yang meninggal dunia sebelum pelantikan Dapil Sumatera Selatan I. Dan perbedaan tafsir itulah antara KPU dan PDIP yang membawa PDIP untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung terkait dengan pelantikan caleg yang meninggal dunia. Yang pertama terhadap surat dulu, karena draft surat itu dipersiapkan. Surat itu keluar, DPP mengadakan rapat partai. Di dalam rapat partai itu dijelaskanlah kedudukan dari DPP yang sangat kuat berdasarkan hasil judicial review dan fatwa MA. Maka kami menjalankanlah fatwa MA tersebut. Karena saudara Rizky sudah dilantik, tim hukum mengusulkan mekanismenya adalah PAW. Saat itu juga terjadi perdebatan karena ini adalah di dalam kacamata DPP kesalahan KPU yang tidak menjalankan keputusan dari Mahkamah Agung dan fatwa dari Mahkamah Agung, sehingga yang bersangkutan tetap dilakukan pelantikan. Akhirnya rapat memutuskan untuk permohonan pelaksanaan fatwa MA. Isinya bagaimana, yang detailnya melalui cara apa, itu adalah disepakati melalui cara PAW. Cara PAW ya. Artinya proses yang dilakukan oleh DPP PDIP itu sesuai dengan kesepakatan 3 cara yang dilakukan oleh Doni dan Saiful. Kami tidak tahu 3 cara meminta itu. Rizky mundur dan melakukan PAW terkait dengan Rizky Aprilia, kan seperti itu. Jadi terhadap apa yang diskenariokan itu kami tidak tahu, dan itu juga di dalam fakta persidangan diungkapkan bahwa mereka meng-create, mereka membuat suatu skenario sendiri, mengadakan pertemuan-pertemuan sendiri tanpa saya ketahui sebagai sekjen. Ketika kami mengeluarkan surat, itu adalah atas rapat DPP, bukan atas hasil perbincangan dari mereka. Dan di situ Doni Triistiqomah kita minta sebagai lawyer untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, apakah pendapat Doni pada waktu itu memang meminta supaya isi surat itu meminta supaya dilakukan PAW terhadap Dia Rizky? menyampaikan draft surat seperti itu. Seperti itu ya? Iya, betul. Baik, saudara tanda tangannya ya? Iya, betul. Oke. Nah, kita kembali ke tanggal 13 Desember 2019. Nah, itu kan tadi suratnya di tanggal 6 Desember 2019. Iya. Nah, tadi di 13 Desember 2019, saudara tadi menjelaskan bahwa Saiful Bahri ada mengirim WA kepada saudara mengatakan bahwa izin mas, saya sudah ketemu Pak Harun, pamit geser dari SS, dan dijawab oleh terdakwa oke, sip, yang tadi. Nah, kemudian saya bertanya kepada saudara terdakwa yang di tanggal yang sama, di 13 Desember 2019 itu, Saiful Bahri dan Doni Triistiqomah melakukan percakapan telepon. Ya, dalam percakapan telepon itu disampaikan bahwa uang kebutuhan sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, ya, untuk pengurusan Harun Masiku itu ditalangi dulu oleh saudara terdakwa full, seperti itu. Nah, dengan mengatakan ya, itu kemarin kan sudah kita pernah tayangkan ya. Pada percakapan pada ini gini, saya bilang, udah ini, oh iya, sekjen dah WA, udah WA saya juga, katanya mau ditalangin gitu. Jadi Mas Hasto yang nalangin full 1,5, ya udah. Kapan katanya sekjen? Hari ini, kata Harun sih hari Minggu, dia narik dari SS. Nah, apakah pembicaraan Saiful dan Doni di tanggal 13 Desember ini ada hubungan dengan chat Saiful Bahri di tanggal 13 Desember juga dengan terdakwa yang mengatakan bahwasanya Harun Masiku baru geser dari SS? Tidak ada. Jadi WA 13 Desember itu bukan Harun Masiku baru geser. Pamit saya geser dari SS. Berarti yang geser itu adalah Saiful Bahri. Ya, pamit, Mas pamit, saya geser. Sayanya ini adalah saya Saiful Bahri. Sebentar Pak, izin Mas, saya sudah ketemu Pak Harun. Ya. Artinya kan ketemu nih, ya. Harun dengan Saiful Bahri. Pamit geser dari SS. Berarti tempatnya di SS. Oh bukan, yang di SS adalah Saiful. Tapi tidak ada Harun Masiku di rumah aspirasi itu. Karena di rumah aspirasi hanya Saiful, maka pamit saya geser, itu yang pamit adalah Saiful. Jadi Saiful menceritakan di dalam WA tersebut dia sudah bertemu
dengan Harun Masiku yang saya tidak tahu pertemuannya di mana. Kemudian dia mau melaporkan ke saya, tidak bisa ketemu saya, maka dia pamit. Dan kemudian saya jawab, oke, sip. Itu kejadiannya. Baik. Nah, mengenai ada percakapan Saiful dan Doni yang mengatakan bahwa nanti saudara terdakwa lah yang akan melakukan dana talangan untuk pengurusan Harun Masiku sebesar 1,5 miliar itu benar ada? Tidak benar. Kalau tadi dikatakan oleh saudara Saiful bahwa saya WA saudara Saiful saya akan menalangi dana, itu mungkin bisa ditayangkan. Karena yang jelas dari pengakuan saudara Saiful sendiri dan juga dalam fakta persidangan yang lalu itu bahwa munculnya istilah dana talangan itu pertama kali karena saudara Saiful berbohong sama istrinya. Ketika pulang terlambat dan kemudian menggunakan nama saya mengklaim adanya dana talangan dari saya. Tidak ada percakapan dari saya ke Saiful atau dari saya ke Doni atau dari saya ke Harun Masiku untuk mengatakan persetujuan saya dana talangan. Karena saya nggak tahu sama sekali adanya dana operasional itu. Baik. Baik, saudara terdakwa ya. Kemudian 3 hari kemudian ya. Itu kan tadi 13. Di tanggal 16 Desember 2019 ya. Itu di DPP Kusnadi menemui saksi Doni Triistiqomah ya. Nah, pada saat itu Kusnadi menyerahkan dana talangan dari saudara sebesar 400 juta rupiah yang dibungkus dalam amplop warna coklat di dalam tas ransel warna hitam dengan mengatakan, "Mas, ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun Masiku." Bagaimana tanggapan saudara? Itu tidak betul karena ini keterangan dari Doni loh, Pak. Iya, tidak betul. Dan diiyakan sama Saiful Bahri pada waktu itu. Iya, tapi Doni di bawah sumpah kan juga menyatakan tidak ada keterangan seperti itu. Keterangan yang sebenarnya Doni adalah ini saya kutip dari ya itu bukan ada dana dari saya. Ini yang mulia. Keberatan yang mulia, ini jangan fakta persidangan nggak seperti itu. Ya. Jadi bentar ya. Ya, boleh ditayangkan keterangan dari Doni, silakan. Doni itu menerangkan, menurut Doni nih ya, Kusnadi mengatakan, "Mas, ini ada perintah Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, 600 juta ke Harun Masiku." Itu keberatan? Oh, tidak ada. Oke. Mohon izin. Faksit ya, fakta sidang. Oh, kalau kami di Oke. Ya, nanti saudara PH bisa konfirmasi ulang. Oke. Baik, selanjutnya. Ya, silakan. Nah, di tanggal yang sama ya, itu di sekitar pukul 18, 12, 16 WIB sampai dengan 18.31.53, saksi Doni Triistiqomah itu mengirim pesan kepada Saiful Bahri ya. Mereka mengatakan bahwasanya terdakwa sudah memberi uang sebesar 400 juta rupiah dari 400 juta rupiah dan sisanya Harun Masiku 600 juta rupiah. Duitnya sudah dipegang oleh saksi Doni Triistiqomah dengan percakapan yang sudah pernah kita tampilkan. Mau ditayangkan lagi atau bagaimana? Jadi mohon izin berikan tanggapan yang mulia. Tidak perlu yang mulia. Coba ditayangkan. Ini percakapan di tanggal 16 Desember 2019 antara Saiful Doni dan Saiful Bahri di pukul 18.12 sampai dengan 18.31 WIB. Itu saudara terdakwa ya. Jadi Doni dan Saiful itu mengatakan Mas Hasto ngasih 400 nih, yang 600 Harun katanya. Duit udah aku pegang. Oke, ketemu MHK di mana? Ini Harun no respon. DPP. Terus lanjut. Sing apa rupiah?
belum lihat weight pecahan 50-an tapi cuma 400. Wah, harus disingkan dulu, besok pagi jam segini. Sisanya katanya di Harun, besok kita eksekusi dulu. Jam gelar perkara baru minta lagi kalau mau kita tukar ke kota malam ini, bus gal tentang jangan kena murah nanti malam kita bahas. Oke. Itu di pukul 18.12. Saudara tidak mengetahuinya? Ya, saya tidak mengetahui. Izin yang mulia terhadap percakapan ini kan antara Doni Tri Istiqomah dan saudara Saiful. Keduanya sudah diperiksa di dalam 2 kali persidangan tahun 2020 dan sekarang. Nah, di situ dalam keterangannya saudara Doni mengatakan bahwa yang pertama dia menerima dana dari saudara Kusnadi. Dana dari Kusnadi ini berupa tas hitam. Saudara Kusnadi sendiri nggak tahu kalau isinya adalah uang. Tas hitam itu kemudian diserahkan kepada Doni. Ketika saudara Kusnadi menyerahkan tas hitam itu, saudara Kusnadi mengatakan, Mas, ini ada titipan Pak Harun untuk Mas Doni dan untuk Saiful dan Pak Doni. Dan kemudian percakapan ini sudah dijelaskan oleh saudara Doni bahwa maksudnya ketika kemudian saudara Doni menginformasikan, menduga itu dari saya karena dia terima dari Kusnadi. Ya, betul. Tapi kemudian yang kedua itu untuk mendorong agar Saiful segera datang mengambil dana tersebut. Okay. Jadi bagaimana ada dana, saya sendiri tidak tahu kalau ada dana, dan sejak awal saya melarang adanya upaya-upaya untuk menggunakan dana karena posisi kita adalah kuat. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik. Selanjutnya. Baik, itu kan tadi percakapan di pukul 18.12 sampai dengan 18.31 antara Doni dan Saiful Bahri. Nah, kemudian di 18.14 sampai dengan 18.25 itu ada percakapan Saiful Bahri mengirim WhatsApp kepada Harun Masiku. Dia mengatakan bahwa saudara terdakwa sudah memberi 400 juta rupiah, ya kan? Kemudian Harun Masiku menjawab lanjutkan, gitu. Ya, itu kan di dalam teks. Ya. Yang berkomunikasi adalah Saiful dan Harun Masiku. Ketika saudara Saiful di bawah sumpah ditanya terhadap maksudnya itu, karena dia menerima informasi dari Doni. Seperti itu ya. Ya, itu yang saya ketahui dalam persidangan ini. Tidak ada dilaporkan oleh Saiful Bahri. Tidak ada. Saya sama sekali tidak tahu masalah dana. Sudah mengasih tahu ke Harun, dia sudah terima ada uang 400 juta dari saudara terdakwa. Tidak tahu. Tidak ada ya. Saya tahunya dulu pada saat persidangan itu. Baik. Kemudian masih di hari yang sama, di tanggal 18 Desember 2019, itu di pukul 19.27. Jadi 1 jam setelah percakapan Doni Saiful dan Saiful Bahri dengan Harun Masiku di 19.27 WIB sampai dengan 19.26, ya, itu tiba-tiba saudara terdakwa mengirim WhatsApp kepada Saiful, di mana saudara terdakwa mengatakan tadi ada uang sebesar 600 juta rupiah, yang 200 juta dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian dijawab oleh saksi Saiful Bahri, siap. Ini. Baik, terima kasih yang mulia. Ini percakapan ini. Ya, ini maksudnya bagaimana? Karena sebelumnya saudara Saiful ketika mendengar DPP PD Perjuangan membuat program penghijauan, termasuk membuat vertical garden, dia bertemu dengan saya untuk kemudian mengatakan bahwa dia punya vendor karena dia seorang pengusaha. Kemudian dia menawarkan, Mas, bagaimana kalau vertical garden saya mengerjakan? Maka di situ oke, kamu koordinasi dengan kepala sekretariat. Nah, kemudian anggarannya satu baru dibahas dengan bendahara. Ketika bendahara menyampaikan terhadap persetujuan anggaran, maka saya sampaikan kepada saudara Saiful ada dana 600 juta, 200 juta untuk DP penghijauan pembuatan taman-taman di kantor partai, khususnya di DPP PD Perjuangan. Karena mengapa ada program itu? 10 Januari 2020 ulang tahun partai itu berkaitan dengan hari menanam pohon sedunia, sehingga pada awal Desember DPP sudah mengeluarkan program untuk penghijauan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini maksud dari percakapan itu dan tidak ada kaitannya dengan
dana-dana yang tadi dijelaskan di dalam WA antara Doni dan Saiful. Nah, pada saat saudara terdakwa melakukan mengirim WA ya di pukul 19.27 ya sampai dengan 19.28 nih percakapannya. Jadi selisih 1 jam nih dengan pembicaraan yang tadi. Ya. Apakah memang pada waktu itu sedang ada pembahasan tentang penghijauan, gitu? Penghijauan sudah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya kan? Sebelumnya sudah dilakukan penghijauan, tapi persetujuan anggaran itu baru belakangan. Maka ketika ada persetujuan anggaran dan dananya 600 juta itu ada di bendahara, maka saya sampaikan kepada saudara Saiful. Jadi Saiful paham nih, saudara terdakwa memahami WA-nya saudara terdakwa itu. Saya tidak tahu Saiful paham. Mengatakan dia, siap. Ya, dia mengatakan siap karena dia minta sebelumnya. Mas, saya ada vendor yang bisa mengerjakan, ya, sehingga sepengetahuan saya dia paham ini. Ya, jadi kan tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Dia jawab siap. Iya, betul. Berarti kan dia paham maksud dari WA saudara terdakwa kan? Iya. Dia siap itu bisa paham, dia juga bisa tidak, karena habis ini nggak ada percakapan. Saya hanya menyampaikan kepada dia, yang kamu minta untuk program penghijauan pembuatan taman vertikal, dananya sudah disetujui. Ini ada 600, yang 200 bisa dipakai DP. Itu pesan saya. Baik, saudara terdakwa. Nah, kemudian apakah kemudian ya di tanggal 17 Desember 2019, itu kan tadi di tanggal 16, di tanggal 17 Desember itu Saiful Bahri menyerahkan uang kepada Agustiani Tio ya untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Kemudian mereka ada melakukan pertemuan di Pejaten Village. Nah, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa adalah apakah Saiful Bahri atau Doni Tri Istiqomah ada melaporkan kepada saudara terdakwa bahwasanya mereka sudah menyerahkan uang kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio sebesar 19.000 SGD, ada nggak dilaporkan? Tidak ada, sejak awal saya tidak tahu adanya dana-dana itu. Ya, baik. Nah, kemudian saudara terdakwa ya, ada pembicaraan ya, antara Agustiani Tio dengan Saiful ya, yang mengatakan bahwa MHK saudara terdakwa itu meminta agar proses pengurusan Harun Masiku itu bisa dipercepat dalam waktu 10 hari. Benar nggak saudara pernah ada mengatakan itu kepada Saiful, Doni atau kepada Wahyu Setiawan? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan dalam perbincangan keterangan Saiful sendiri, mereka setiap hari bertemu membahas itu. Ya. Jadi nggak ada target dari saya. Ya, Tio itu menyampaikan katanya Wahyu Setiawan itu diminta oleh saudara supaya pengurusan Harun Masiku itu bisa dipercepat dalam waktu 10 hari. Gitu. Pernah nggak saudara mengatakan itu kepada Wahyu Setiawan? Tidak pernah. Kalau pernah pasti ada di WA saya ke Saiful. Karena komunikasi saya adalah dengan Saiful. Itu komunikasi Tio dengan Saiful saya konfirmasi kepada saudara terdakwa. Iya, tidak ada. Tadi malam aku sempat ngobrol sama WY. Aku pertegas lagi kalau MHK minta waktu penyelesaiannya secepat mungkin, kalau bisa 10 hari. Pernah nggak ada pertemuan antara saudara dengan Wahyu Setiawan membicarakan terkait itu? Tidak ada. Tidak. Karena Saiful sendiri ini saya yakin menggunakan nama saya, jadi nggak ada. Baik. Kemudian ya saudara terdakwa ya, apakah di tanggal 23 Desember 2019 ya, saudara ada mendapatkan laporan dari Saiful Bahri bahwa dia sudah menerima uang sebanyak 850 juta dari Harun Masiku? Ya, dia WA ke saya, kalau tidak salah WA-nya adalah geser 850. Mohon izin yang mulia untuk ditayangkan. Ya. Ini ada percakapan tanggal 23 Desember 2019.
antara saudara Saiful dengan saudara terdakwa, yang mana Saiful Bahri melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan, izin lapor mas, hari ini Pak Harun geser 850. Kemudian saudara menjawab oke, sip. Bisa dijelaskan? Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi izin bahwa saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Saiful geser 850. Ya. Dan di situ saya jawab oke, sip. Karena memang ini adalah jawaban standar saya. Sama dengan ketika Saiful minta tolong dipecat yang tanda tangan Pak Lauli, saya jawab oke, sip. Tidak saya jalankan. Nah, sehingga dalam konteks ini jawaban saya adalah sebagai acknowledgement bahwa WA tersebut sudah saya baca karena kesibukan saya. Jadi saya nggak tahu itu apakah dana atau apa. Makasih. Baik. Nah, apakah saudara terdakwa memahami maksud Harun geser 850 ini, memahami maksudnya apa? Tidak, karena saya langsung jawab aja. Kan, saya jawabnya oke, sip. Jadi setiap WA yang masuk itu yang saya jawab oke, sip itu cukup banyak menjadi standar jawaban saya. Ya, karena Saiful Bahri juga ketika menerima WA dari saudara terdakwa jawabannya sama juga, siap. Iya. Gitu. Ya. Kemudian saudara oke, sip. Tapi berbeda maknanya di sini. Ya. Oke, sip kan Yang Mulia izin kan ada 4 jawaban saya oke, sip bisa sebagai pembanding. Bahwa saya tidak berkaitan dengan apa informasi yang dikaitkan di situ. Misalnya yang pertama, ketika saudara Doni menyampaikan bahwa kronologi sudah dibuat akan diserahkan kepada Ratna, saya jawab oke, sip. Nggak ada komunikasi selanjutnya apakah saya menanyakan sudah bertemu dengan Ratna. Yang kedua, ketika saudara Saiful mengusulkan pemecatan saudara Rizky yang tanda tangan cukup Pak Lauli bukan Pak Komarudin, saya jawab oke, sip. Apakah ada tindak lanjut dipecat? Kan juga tidak ada. Kemudian yang ketiga, ketika pamit geser dari SS, saya jawab oke, sip. Jadi oke, sip ini adalah acknowledgement saya, jawaban saya terhadap WA yang masuk. Saya jawab oke, sip karena di tengah-tengah kesibukan saya. Terima kasih. Baik, apakah kemudian ya saudara terdakwa ya, di tanggal 26 Desembernya, saudara Saiful Bahri ada melaporkan kepada saudara terdakwa kalau dia juga sudah menyerahkan uang sebesar 400 juta kepada Agustiani Tio untuk disampaikan kepada Wahyu Setiawan? Tidak, saat itu saya sedang liburan Natal. Seperti ya, itu ya? Iya. Baik. Saudara terdakwa ya, di persidangan kan Saiful mengatakan bahwa dia juga selaku anggota partai atau kader partai memiliki kewajiban untuk mengamankan atau melaksanakan keputusan partai itu supaya bisa terlaksana. Itu sama dengan yang saudara sampaikan tadi di persidangan. Nah, kemudian saudara Saiful itu mengatakan bahwa setiap tahapan atau proses yang dia lakukan untuk melakukan pengurusan Harun Masiku di KPU, dia selalu melaporkannya kepada saudara terdakwa, seperti itu. Bagaimana tanggapan terdakwa? Ya, dari keterangan saudara Saiful sendiri kan tidak setiap progres dilaporkan. Dia mengatakan kalau selalu lapor semuanya nanti bisa menjadi salah. Dia melaporkan kan yang hal-hal penting ya. Jadi dalam hal ini kan bisa dilihat dari WA yang ada, komunikasi yang ada, karena komunikasinya lebih banyak dengan WA. Jadi tidak ada kan laporan terhadap penggunaan dana, laporan terhadap dana operasional yang ditujukan kepada saya, kan tidak ada. Bahkan pertemuan dengan saudara Saiful itu pun hanya sekali dan tidak ada penugasan terhadap saudara Saiful. DPP hanya memberikan penugasan kepada saudara Doni. Meskipun saudara Saiful sebagai anggota merasa berkewajiban secara moral untuk menjalankan, tapi penugasan dari DPP adalah penugasan dengan surat tugas karena terkait dengan tanggung jawab. Sehingga ketika saudara Saiful yang mengajak adalah saudara Doni lah yang hanya ditugaskan oleh DPP partai. Maka komunikasi saya ketika meminta kronologis, ketika eksekusi fatwa Mahkamah Konstitusi itu adalah kepada Doni Tri Istiqomah, tidak kepada saudara Saiful. Ya, makanya memang kan saudara Saiful Bahri itu tidak mendapatkan surat tugas kan? Iya, betul. Seperti itu ya. Betul. Baik. Nah, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya, apakah dengan WA Saiful Bahri yang mengatakan Mas, ini Harun geser 850. Ini sebagai bentuk laporan Harun Saiful Bahri kepada saudara terdakwa? Ya, saya tidak tahu konteksnya saat itu, maka saya jawab oke, sip. Oke, baik. Nah, kemudian saudara terdakwa ya, ketika uang sudah diterahkan kepada Wahyu Setiawan ya, melalui Agustiani Tio kan,
Saudara bilang tadi tidak mendapatkan laporan oleh Saiful Bahri. Walaupun Saiful Bahri bilang ada melaporkan, kan seperti itu ya. Nah kemudian apakah terkait dengan surat dari DPP PDIP mengenai pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung itu kemudian ditindaklanjuti oleh KPU pada waktu itu? Jadi surat ke pelaksanaan fatwa MA itu kami kirimkan kalau tidak salah pada tanggal 6 Desember. Ya, jadi pada awal Desember, kemudian setelah itu adalah liburan, kami tidak memantau, baru kemudian pada awal Januari, pada tanggal 8 Januari 2020 saya di WA oleh sekretariat bahwa permohonan fatwa MA yang diajukan oleh DPD Perjuangan ditolak oleh KPU. Ya. Alasannya saudara masih ingat? Saudara masih ingat? Saya tidak ingat, saya hanya menerima laporan dari sekretariat saat itu. Baik, ini saya bacakan ya. Jadi surat dari KPU terkait dengan tanggapan terkait dengan surat permohonan fatwa agar dilaksanakan itu tadi, itu surat tanggal 7 Januari 2020. Jadi KPU mengirim surat kepada DPP, itu surat KPU nomor 1/PY.01/SD/06/KPU/2020 berihal penjelasan. Jadi yang pada pokoknya KPU RI tidak menyampaikan tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Betul. Oke. Nah kemudian, apakah saudara ada mendapatkan laporan dari Doni mengenai apa tindak lanjut setelah KPU menolak itu gitu? Seingat saya tidak ya, karena habis itu terjadi OTT ya. Nah sebelum terjadi OTT tanggal berapa? Tanggal 8 Januari 2020. Nah di tanggal 8 Januarinya Doni itu ada mengirim WhatsApp juga kepada saudara. Saya lupa. Bisa ditayangkan. Di tanggal 8 Januari 2020. Yang isinya pada waktu itu Doni mengatakan Wahyu Setiawan akan mencoba membahas kembali pada rapat pleno berikutnya di KPU dan akan melaporkan perkembangannya kepada Saiful Bahri. Ada, saudara baca. Itu tanggal 8 Januari jam berapa? Jam 12.03. Nah itu kan suratnya kan di tanggal 7 Januari 2020 tuh. Yeah. Nah, kemudian Doni itu mengirim WA kepada saudara terdakwa di tanggal 8 Januari 2020 jam 12. Iya mas, kemarin siang saya di KPU. Ini masih jalan terus. Perkembangan saya lapor langsung sama Saiful siang ini ke mas siang. Nah memang pada waktu itu saudara tidak membalas ya? Ya saya tidak balas karena memang maksud dari persiapan rapat kerja nasional. Iya. Sehingga saya ada kunjungan ke majalah SWA dan sebagainya, sehingga saya tidak ngeh terhadap adanya WA ini. Nah terkait dengan WA saudara Doni, kan sudah ditolak tuh di tanggal 7, tapi dia tanggal 8 masih terus berupaya nih mengirim WA kepada saudara akan diupayakan di rapat pleno berikutnya di KPU. Saudara paham maksudnya? Ya saya tidak tahu, hanya saja saudara Doni ketika di dalam rapat DPP itu menyatakan bahwa kedudukan hukum kita sangat kuat. Karena KPU wajib menjalankan keputusan dari MA. Kalau enggak, buat apa dilakukan judicial review kalau tidak dijalankan? Fatwa MA juga sangat jelas, jadi kedudukannya sangat kuat, sehingga itulah maksud dari saudara Doni. Kalau bisa saya tafsirkan. Ya. Baik, terakhir dari saya ya. Saudara terdakwa ya, terkait dengan sikap keputusan dari DPP partai yang mengambil cara dengan mengajukan judicial review dan meminta fatwa ke Mahkamah Agung ya. Apakah cara seperti ini pernah dilakukan terhadap kader-kader yang lain untuk permasalahan-permasalahan seperti ini? Ini karena memang ada kekosongan hukum sehingga kita melakukan judicial review. Dan ada Pak Nasaruddin Kemas yang meninggal. Kalau terhadap kejadian yang lain, ketika misalnya ada caleg terpilih itu adalah si A, kemudian keputusan DPP adalah si B, maka itu berapa kali dilakukan oleh DPP? Lebih dari 10 kali. Jadi caleg terpilih suara terbanyak A, kemudian B, karena ada beberapa kejadian-kejadian khusus. Contohnya ketika Pak Jarod menjadi
wakil gubernur DKI, maka posisi DPR RI kosong, penggantinya bagaimana? Itu tidak suara terbanyak berikutnya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah meminta mundur. Kemudian ketika dia tidak meminta mundur, ya, yang kedua pelanggaran disiplin partai. Seperti itu ya? Ya, betul. Nah, makanya pertanyaan saya tadi, permintaan judicial review dan fatwa tadi, itu cuma dilakukan terkait dengan Harun Masiku pada saat itu ya? Saya agak lupa persisnya apakah DPP pernah mengajukan judicial review untuk urusan yang lain. Ya. Seingat saya pernah kita mengajukan judicial review. Enggak, ini ada di BAP saudara saya tanya. Ya. Saudara mengatakan tidak pernah ada yang lain. Ya. Hanya di Harun Masiku, seperti itu. Kalau terkait dengan kasus yang sifatnya spesial, karena akibat ada caleg yang meninggal, memang ini baru pertama kali diadakan. Sekali. Baik, terima kasih saudara terdakwa, dari saya cukup, dilanjutkan rekan kami. Baik, izin melanjutkan ini. Baik, terdakwa ya, saya lanjutkan sedikit. Nah, terkait dengan tadi, saya melanjutkan pertanyaan rekan kami terkait dengan tadi ada surat tanggal 7 Januari tadi. Oh, surat dari KPU. KPU Ya. Ini kan tadi saudara dapat itu suratnya saudara kirimkan ke Doni tadi. Kemudian Doni menyampaikan akan lapor ke saudara bersama dengan Saiful. Betul ya? Ya, betul. Jadi saat itu saya menerima laporan dari sekretariat yang menerima surat dari KPU. Kemudian saya teruskan kepada saudara Doni. Oke, dari sekretariat. Siapa? Masih ingat? Kalau tidak salah saudara Hadi. Hadi pakai H ya. Oke. Nah, apakah terkait dengan surat itu juga saudara teruskan juga ke saudara Saiful? Iya, betul. Betul ya? Betul. Oke, ini kita tunjukkan juga. Duluan ke Pak Saiful nih, 12.01 ini. Saudara tanggal 8 Januari ya. Ini kemudian saudara bertanya, kok bisa seperti itu? Ya, kemudian saudara Saiful menjawab, saya OTW ke DPP Mas, saya jelaskan lisan. Semalam kami masih meeting sama Wahyu, ada Mas Arif juga. Betul? Betul. Betul. Oke. Nah, ini juga kemudian dia lanjutkan nih. Intinya Wahyu masih dalam lobi, itu surat sudah terbit. Tapi ongoing proses karena kata dia belum sempat ngedrop ke semua komisioner. Nah, yang kedua ini yang saya lupa, karena saat itu saya baru persiapan Rakernas. Ini habis habis pertemuan di Kemendagri. Jadi kami partai-partai politik diundang Kemendagri, sehingga saya ingat yang pertama saja. Kalau yang ini saya nggak balas, yang dua juga udah nggak balas, karena udah nggak ingat. Nah, saudara paham apa ini ngedrop ini yang dimaksud saudara Saiful ini? Saya tidak paham, karena pas kejadian ini, jadi coba lihat percakapan yang di atas. Ini jam berapa, mohon izin? Ini jam 12.04, yang di atas jam 12.03. Ya, baik. Jadi di sini ini WA ini saya tidak merespon. Mengapa saya tidak merespon? Karena saat itu saya masih bertemu dengan para pimpinan-pimpinan partai politik, sehingga kami tidak mengetahui isi ini. Baru setelah terjadi OTT saya mengetahui adanya WA kedua, WA ini yang ditujukan kepada saya. Oke, apakah ngedrop ini ada kaitannya dengan tadi yang sudah ditunjukkan di WA sebelumnya? Harun hari ini geser 8.50. Apakah itu ada kaitannya dengan ngedrop? Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Saudara nggak tahu. Karena memang saya nggak membaca dua ini. Karena pertemuan di Kemendagri saat itu masih berlangsung dan saya tidak menjawab karena saya juga tidak tahu. Oke. Nah, oke. Kemudian tadi saudara menerangkan bahwa terkait dengan
tadi saudara dalam pencalekan itu saudara ketemu dengan Harun Masiku 1 kali pada saat pencalekan. Sebentar ya, 2 kali. Oh, 2 kali. Ketika dia menyatakan formulir. Ya. Yang kedua ketika DPP sudah mengambil keputusan. Oke. 2 kali. Selain itu ada pertemuan lagi? Ada pada sekitar November ketika dia mengundang saya untuk hadir acara menyembelih kerbau di Tanah Toraja dan acara Natalan. Oke. Nah, terkait dengan tadi pertemuan dengan saudara Harun, apakah pernah kemudian ada saling tukar nomor telepon? Maksudnya? Saudara pernah menyimpan nomor Harun atau Pak Harun pernah meminta nomor saudara? Pernah ketika dia mendaftar itu dia meminta nomor telepon saya. Itu yang pertama. Iya. Betul ya? Iya. Oke, makanya tadi ada chat saudara dengan saudara Harun. Iya, betul. Betul ya? Betul. Oke. Kemudian tadi saudara menerangkan juga saudara kenal dengan Wahyu dan pernah ketemu tadi dengan saudara Wahyu di pleno tadi. Betul ya? Betul, dan pertemuan dengan Wahyu memang selalu terjadi di KPU. Oke. Seberapa sering saudara ketemu dengan Pak Wahyu Setiawan ini? Ya, setiap acara resmi partai, pengambilan nomor urut, pendaftaran partai politik, pengambilan nomor urut calon presiden, itu kami selalu bertemu. Oke. Saudara kenal dengan Pak Wahyu ini sejak kapan, Pak? Masih ingat? Ya, sejak beliau menjadi komisioner KPU. 2017 ya? Iya. Oke. Nah, selama perkenalan saudara dengan saudara Wahyu, apakah juga ada nomor telepon yang saudara berikan, kemudian saudara juga meminta nomor telepon Pak Wahyu? Tidak ada, saya belum pernah menghubungi Pak Wahyu. Saudara nggak pernah menghubungi Tidak Pak pernah Wahyu? menghubungi Pak Wahyu, karena tidak ada nomor telepon juga. Yakin saudara? Iya, betul. Betul ya? Bahwa saudara Wahyu mungkin punya telepon saya, tetapi saya tidak punya telepon saudara Wahyu. Jadi saudara nggak pernah komunikasi, Tidak pernah sama sekali. telepon, Tidak atau pernah. chat WA gitu? Tidak pernah. Nggak, saya hanya Ya. menguji saja. Iya, kejujuran bisa ditayangkan saudara. kalau ada. Oke, ini kita tunjukkan nih. Pernah saudara punya nomor 081111938888? Iya, pernah. Betul. Masih ingat ada nomor ini, Pak? Saya nggak ingat, karena saya nggak punya nomor teleponnya Wahyu. Oke. Ini di handphonenya siapa? Ini handphonenya Pak Wahyu nih. Oh iya. Ini ada komunikasi saudara ini. Tuh. Mana? Coba. Ini kan masih ingat nggak ada komunikasi ini? Mohon izin, isinya itu kurang jelas tuh. Oke. Ini Dari komunikasi atas, mohon izin yang saudara mulia. mulai 2017 nih. Iya. Ya. Kan saudara tadi menerangkan betul kenal dengan saudara Wahyu 2017. Mohon izin yang mulia, bisa diperbesar itu isinya. Ini isinya, Pak. Nih. Proses beres, tinggal nunggu tanda terima. Kemudian Coba. Izin Bapak Ketua, sebelum dilanjutkan, kami mau tanya dengan penuntut umum, ini di BAP atau di BAP nomor berapa atau nomor bukti nomor berapa nih? hasil pengeluaran bukti elektronik dari HP-nya saudara Wahyu Setiawan yang mulia. Betul. Betul yang mulia. Kami keberatan. Yang pertama, ketika pemeriksaan Wahyu Setiawan ini tidak muncul. Kalau dibilang barang bukti nomor berapa? Karena ada kaitannya dengan keterangan ahli sebelum digital forensik.
ini termasuk nggak dari 45 yang dimasukkan di dalam lab forensik itu? Apakah barang bukti yang ada di HP Pak Setiawan ini termasuk yang diaudit oleh Betul yang mulia bahwa HP-nya saudara Wahyu itu menjadi salah satu barang bukti yang diterima oleh digital forensik untuk dilakukan proses digital forensiknya yang mulia. Betul yang mulia. Barang bukti di barang bukti nomor 139 yang mulia. Pak Ketua, ini maksudnya berbeda mungkin sama penuntut umum. Yang ditunjukkan oleh penuntut umum alat bukti nomor 139, satu buah handphone merek Apple, serial number dan seterusnya. Itu disita dari Wahyu Setiawan. Kami tahu itu. Ya. Yang jadi masalah adalah apakah isi dari transkrip atau isi percakapan sudah pernah masuk belum dalam 45 bukti yang diterangkan oleh ahli forensik itu. Karena kami nggak tahu tiba-tiba transkripnya muncul hari ini. Sementara ketika di Pak Wahyu Setiawan, seingat saya, mohon izin Bapak Ketua, nggak pula ditunjukkan ini. Ada yang
Siap, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Oke. Nah, sebetulnya di dalam HP Wahyu itu kan banyak chat itu. Hanya kami ingin menguji keterangan saudara jujur atau tidak gitu loh. Pak Ketua, kami keberatan Bapak oleh majelis hakim. Pak ini mesti gak usah diulangi oleh penuntut umum. Ini tidak perlu ada artinya nanti walaupun memang diuji oleh tapi tidak perlu ya gitu ya artinya dan kepada terdakwa ya. Sebelum yang mulia. Baik Yang Mulia. Jadi Yang Mulia, sebelum izin, Yang Mulia. diteruskan, yang kami juga ingin ketahui apa hubungan chat itu tadi dengan perkara ini, ya, sehingga penuntut umum bisa menilai kejujuran dari saudara terdakwa, karena itu tadi kan kejadian tahun 2017, ya, sebelum ada masalah ini. Itu yang kita mesti lihat secara baik. Tidak boleh semua hal yang barangkali sebelum kita lahir pun dimasukkan seolah-olah itu jadi fakta dalam perkara ini. Itu yang kita mau, ya. Jadi oleh karena itu mari kita batasi penggunaan alat bukti, ya, terkait dengan perkara ini sejak dimulai penyelidikan, ya. Atau paling tidak kalaupun memang penuntut umum mau memulainya, itu sebelum itu mungkin terkait dengan proses yang terjadi berhubungan dengan pemilihan anggota DPR ketika itu, dan ini sudah terjadi. Jadi sekali lagi Yang Mulia, menurut hemat kami untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya langsung dengan pemilihan anggota DPR tahun 2019 itu seharusnya itu tidak boleh diajukan sebagai bukti. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, mohon dicatat juga keberatan kami bahwa yang tadi disampaikan oleh penuntut umum itu adalah handphone. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, apakah transkrip ini sudah pernah diforensik? Kalau tidak diforensik, maka mohon dicatat keberatan kami. Ya jelas Yang Mulia, hanya saja kami itu yang mau Yang Mulia, ya. Kalau yang akan dibuktikan ini adalah surat dakwaan. Surat dakwaan itu tidak menyebut persoalan ini. Bagaimana komunikasi antara saudara terdakwa dengan Wahyu Setiawan. Bahkan di dalam surat dakwaan, komunikasi antara terdakwa dengan Wahyu Setiawan itu tidak ada. Itu yang kami pertama keberatan. Kemudian yang kedua, penilaian penuntut umum yang mengatakan kami mau menguji kejujuran saudara. Ya, sebenarnya ini persoalannya, apakah memang ada kewenangan penuntut umum untuk menguji kejujuran saudara terdakwa ini? Ya, oleh hemat kami itu tolong jangan dilakukan hal-hal seperti ini.
Terima kasih Yang Mulia. Oh iya, ya. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Jadi tadi pertanyaan dari JPU kan tentang apakah saya sering bertemu dengan Wahyu, kan dimulai. Saya jawab bertemu pada acara-acara resmi di KPU. Karena memang saya belum pernah bertemu dengan Wahyu di luar acara KPU. Yang kedua, apakah berkomunikasi, punya nomor handphone. Nah, di dalam keterangan ketika Saudara Wahyu diperiksa, Saudara Wahyu kan mengatakan tidak berkomunikasi ke saya. Kan seperti itu. Maka tadi saya juga menjawab seperti itu. Karena merasa tidak pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Saudara Wahyu, itu jawaban saya. Iya. Betul. Maka mohon izin untuk ditayangkan Yang Mulia. Tadi saya nggak tahu tadi, tapi saya nggak pernah berkomunikasi. Makasih. Nah, oke. Jadi kalau tadi mungkin saudara terdakwa lupa ada komunikasi ini, tapi benar itu nomor telepon saudara kan? Kalau nomor teleponnya betul. Tapi tadi 12 Januari 2018 ya? Iya, betul. Nah, ini juga terima kasih loh dibantu. Tio tadi malam cerita ada. Nah, apakah tadi terkait dengan pengurusan terkait dengan Harun Masiku di tahun 2019 saudara tahu juga bahwa Tio juga ada di situ? Saya tidak tahu. Ini kan saya juga lupa WA-nya ini apakah saya atau tidak. Ini 12 Januari 2018 yang nggak ada kaitan dengan perkara ini. Iya. Kan perkara ini kan muncul dari 2019 setelah pemilu. Sehingga konteksnya apa saya juga tidak tahu. Oke. Enggak, kalau ingat saudara apa dalam konteks apa ini Tio, kemudian ada Wahyu, terima kasih sudah dibantu. Saya tidak ingat. Apakah sudah sering seperti itu? Tidak. Maka boleh dilihat aja WA saya sama Wahyu terhadap kejadian yang berkaitan perkara ini. Saya nggak pernah berkomunikasi dengan Wahyu terkait dengan perkara ini. Oke. Kemudian tadi belum sempat disinggung rekan kami terkait dengan chat ini, ada saudara dengan Pak Saiful.
Nah, ini juga terkait di tanggal 3 Desember 2019. Izin lapor Mas, Doni berhasil nekuk kelompoknya tadi. Jagoan kita menang di Kongres. Izin terkait dengan Pak Harun ini maksudnya ya. Kata Doni, kewenangan pemecatan Rizky itu adanya di Pak Lauli, bukan di Pak Komar. Karena kalau Pak Komar ranahnya di wilayah pelanggaran etik, bukan sengketa pemilu. Jadi tinggal dorong Pak Lauli untuk TTD rekomendasi pemecatan Rizky. Baik Yang Mulia, jadi ini jawaban standar saya. Saya jawab oke sip. Artinya saya menerima WA tersebut. Apakah saya jalankan? Tidak. Apakah ada pemecatan Rizky? Juga tidak ada pemecatan. Sehingga sekali lagi ini adalah jawaban standar saya terhadap WA yang saya terima karena saya sibuk terhadap tugas-tugas yang lain. Apalagi saat itu posisi saya rangkap sebagai sekjen partai dan sekaligus sekretaris tim pemenangan Pilpres, pemilu yang paling kompleks. Terima kasih. Nah, terkait dengan pengurusan Pak Harun ini di KPU. Ini saudara percayakan kepada siapa aja? Tadi kan ada komunikasi nih, Saiful, Doni dengan saudara terkait dengan Pak Harun. Apakah ada pihak lain yang saudara percayakan? Tidak ada. Percakapan ini kan pada tanggal 3 Desember. Ya. Keterlibatan saudara Saiful saya ketahui itu pada pertengahan September ketika diajak oleh saudara Doni. Sehingga hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan dari upaya legal action dari PDI Perjuangan selalu melalui saudara Doni. Maka saya nggak pernah WA terhadap saudara Saiful yang berkaitan perintah-perintah berkaitan dengan Harun Masiku. Oke, baik. Tapi kan tadi sudah kita tunjukkan juga terkait dengan surat tadi kan saudara selain ngirim ke Doni, Saiful juga nih. Itu yang terakhir Pak. Ya, okay. Itu adalah terakhir 8 Januari ketika saya sudah mengetahui bahwa Saiful dilibatkan dan itu upaya hukum fatwa MA itu ternyata ditolak. Maka saya kirim ke Doni dan kepada Saiful. Yang pertama adalah kepada Doni dulu, baru kepada Saiful karena Saiful lah yang menawarkan kepada Doni untuk membantu urusan ke KPU terkait dengan fatwa MA. Itu adalah setelah bulan September. Ya, ini saya hanya mau konfirmasi aja ke saudara terkait keterangan Saiful kemarin bahwa pengurusan itu ya Doni sama Saiful aja. Seperti itu? Oh tidak, karena pengurusan kan melalui Doni Triistiqomah yang mendapatkan surat tugas. Sehingga perintah-perintah itu diberikan kepada Doni Triistiqomah. Saya tidak pernah memberikan perintah kepada Saiful. Hanya perkecualian ketika fatwa MA tersebut itu ditolak oleh KPU. Karena saya sedang berada rapat di Kemendagri, langsung saya kirim kepada Doni Triistiqomah dan saudara Saiful. Begini terdakwa ya, selain saudara Doni dan terakhir saudara ketahui ada Saiful juga. Apakah saudara juga memerintahkan yang lain, kader yang lain? Tidak ada. Tidak ya? Tidak ada. Kemudian ini tadi juga ada chat yang belum ditunjukkan. Ini saudara dengan Doni. Nih, tanggal 13 November 2019. Oke. Pernah saudara minta saudara Doni untuk membuat kronologi Pak Harun? Betul. Jadi latar belakang seperti ini Yang Mulia. Karena fatwa MA itu adalah dikeluarkan 23 September. Dan kemudian untuk menjalankan fatwa MA itu kami harus rapat DPP partai terlebih dahulu. Maka sehubungan dengan rencana rapat DPP, saya meminta kepada Doni untuk membuat kronologis. Maka rapat DPP akhirnya diadakan pada akhir November, dan setelah rapat DPP surat baru bisa dikirim ke KPU pada tanggal 6 Desember terkait dengan permohonan fatwa MA tersebut. Jadi ini sebagai contoh perintah-perintah adalah langsung kepada Doni Triistiqomah. Oke, Mas, kronologi Harun besok jam 10 pagi, gitu ya. Oke, sip. Kemudian tanggal 13, ini bener nih ya, saudara Doni kemudian mengirim kronologi proses dan langkah penggantian caleg terpilih PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumsel 1.
Betul ya? Betul, dan ini sekaligus menjawab tadi, mohon izin yang mulia, pertanyaan dari Pak Jaksa tadi, terhadap langkah-langkah apa yang dilakukan. Oke. Karena tadi ditanyakan setelah Rizky dilantik pada tanggal 1, kok masih ada upaya? Ini adalah masukan dari kajian dari saudara Doni Tri Istiqomah terhadap langkah-langkah apa yang dilakukan. Dari langkah-langkah inilah kemudian kami dibahas dalam rapat DPP sehingga akhirnya keluar surat permohonan fatwa MA meskipun Rizky sudah dilantik karena adanya rekomendasi dari lawyer yang ditugaskan oleh DPP PDI. Benar ini Pak ya, isinya kronologi yang dikirim Pak Doni ini. Saya sudah agak lupa dari sisi sudah lupa saudara. Ya. Oke. Coba mohon pelan-pelan. Terus. Ya, terima kasih. Jadi surat ini, kajian ini membahas langkah-langkah hukum apa. Itu adalah rekomendasi dari tim hukum, bukan dari saya, ya. Terhadap langkah-langkahnya. Nah, ini juga disebutkan di sini. Berdasarkan form DB1, total perolehan suara almarhum Nazarudin Kemas total 36.000 sekian. Sehingga jika dijumlah dengan suara Harun yang sekitar 5.000 tetap tidak mencukupi karena perolehan suaranya tetap di bawah Rizky. Betul ada disampaikan ya, seperti itu ya? Coba mau terus selanjutnya. Oke. Nah itu kan rekomendasi dari mereka, Pak. Ini kajian dari lawyer dari Badan Bantuan Hukum. Atas mohon izin saya bacakan, atas pertimbangan tersebut delegasi di partai berinisiatif untuk mencari cara lain agar kepentingan strategis partai dengan BSPN itu yang disampaikan oleh saudara Doni dalam rapat bahwa ada C1 dari suara Pak Nazarudin Kemas yang hilang. Sehingga DPP karena memberikan surat tugas kepada saudara Doni, kami berpedoman terhadap ini. Jadi bukan inisiatif orang per orang, berpedoman terhadap rekomendasi dari kajian hukum ini bahwa ada suara yang hilang sehingga dengan data DP1 hilang 8.000 suara. 8.000 ya, bukan 20.000 ya. Tadi saudara mengatakan 20.000 nih. Ya dari DP. 20.000 adalah kajian awal itu dari DP. DP itu di tingkat kecamatan. Sudah di tingkat kecamatan. Kalau dari C1-nya itu tadi kan 11.000. Oke, nah kan tadi ada penetapan itu C1 itu. Pada saat itu ada itu keberatan yang saudara ingat yang dilaporkan kepada saudara. Ini kan setelah ini pasca perhitungan itu penetapan. Izin keberatan kepada siapa ya? Kepada KPU terkait dengan tadi penetapan hasil suara tadi. Saya tidak ingat. Enggak tahu ya? Karena itu ruang lingkup saksi. Kemudian apakah lewat DPP, kemudian ada keberatan-keberatan terkait dengan suara yang ditetapkan? Saya tidak tahu karena itu adalah DPP sudah memberikan, jadi izin yang mulia bahwa di dalam rekapitulasi suara setiap partai menunjuk 2 saksi. Maka DPP memberikan mandat kepada 2 saksi tersebut untuk mengambil sikap terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada saat rekapitulasi. DPP menyiapkan sistem misalnya dengan menugaskan Badan Saksi Pemilu Nasional untuk menyiapkan hitungan-hitungan versi PDI Perjuangan sebagai backup bagi saksi dari partai di dalam melakukan argumentasi perdebatan terkait dengan selisih perolehan suara di dalam rekapitulasi tersebut. Oke. Kemudian terkait dengan persidangan yang lalu, ini pernah kita dengarkan percakapan komunikasi tanggal 6 Januari 2010 ini antara saudara Saiful dengan saudara Tio terkait dengan saudara Saiful menyampaikan kepada Tio, bilang ke Wahyu, ini garansi saya. Masih ingat saudara? Masih. Ada ya? Itu dinyatakan oleh saudara Saiful. Betul. Bahwa ketika melihat bahwa upaya yang dilakukan itu terhambat, maka saudara Saiful menggunakan nama saya, bahkan juga nama ketua umum, untuk menekan Tio supaya Tio kemudian proaktif
menghubungi Wahyu. Itu adalah maksud. Tapi dari saya tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Saya tidak pernah menghubungi Saiful Bahri untuk memberikan target 10 hari ataupun juga jaminan garansi saya. Itu kan saudara Saiful mengatakan dia berbohong. Makasih. Enggak ada itu ya. Ini tidak kita ada. tunjukkan kemarin transkripnya ya. Ini tanggal 6 Januari dari saudara Tio ini. Tio ke saudara Saiful. Ya. Tidak ada karena ini saudara Saiful mengatakan berbohong. Ya, makanya ini saya coba bacakan sedikit ya. Ini jam 10.48 detik 45. Tadi Mas Hasto telepon lagi, bilang ke Wahyu ini garansi saya, ini perintah ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi? Saudara nggak pernah menyampaikan? Tidak pernah. Oke. Kalau kita lihat kolok antara saudara dengan Saiful ini di tanggal 6 Januari 2020 jam 10.35 lewat 12 detik nih. Ini sebelum percakapan yang tadi nih. Ini 10.45, ini 10.35. Ada komunikasi saudara dengan Saiful. Komunikasinya dari saudara menelpon saudara Saiful nih. Kemudian terjadi percakapan itu. Tadi Mas Hasto telepon lagi. Seperti itu. Jadi sama sekali saudara nggak pernah. Tidak, sama sekali ya? tidak. Oke. Kemudian terkait dengan tadi yang pembicaraan saudara dengan Doni terkait kronologi, kemudian kan ada juga terkait dengan sempat disinggung terkait dengan PAW tadi. Nah, ini ada perintah dari saudara tanggal 4 Desember 2019. Betul ini ya, buatkan SKPAW untuk penetapan Harun pakai surat dari MA yang terakhir. Ya, betul. Ini dari saya untuk mengingatkan kepada Doni terhadap rapat DPP dan kemudian di situ ditegaskan bahwa Doni kemudian menyampaikan kajian yang kronologis yang dibuka tadi. Nah, di dalam kajian itu istilahnya bukan PAW, surat PAW, tetapi adalah permohonan pelaksanaan fatwa MA. Jadi permohonan pelaksanaan fatwa MA, sehingga bukan PAW tapi permohonan pelaksanaan fatwa MA. Oke. Nah, kemudian terkait dengan dana-dana operasional tadi, saudara menerangkan bahwa saudara memarahi Saiful terkait dengan permintaan ada dana-dana seperti itu. Betul ya? Betul, betul. Nah, tapi di percakapan saudara, kenapa saudara tidak menyampaikan di situ tadi? Ada hari ini Harun geser 850. Kenapa saudara malah jawab oke, sip? Ya, saya dengan Saiful itu kan singkat-singkat kalau berkomunikasi. Jadi jawaban oke sip terhadap geser 850 itu kan sebagai pengetahuan saya menerima WA tersebut. Maka saya jawab oke sip karena kesibukan saya. Sama dengan ketika mengusulkan Rizky dipecat, saya jawab oke sip. Nah, kemudian ketika saya bertemu dengan Saiful, itu konteksnya memang menegur karena saya dapat informasi kalau dia menerima dana. Saya nggak ada terkait dengan membahas pemecatan Rizky, membahas terkait dengan geser 850, membahas tentang pamit dari SS, tidak ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Karena langsung datang, kemudian saya berikan teguran, dia minta maaf terus pergi. Dan setelah itu saya tidak undang lagi ke rumah aspirasi. Baik. Terkait untuk misalnya untuk pemenangan-pemenangan, itu apakah ada
anggaran atau ada dana yang mesti disiapkan? Pemenangan apa ya? Ya di Kalau pemenangan pemilu ada. Ada ya. Ada dana saksi, ada dana iklan, ada dana kampanye. Itu pemenangan pemilu. Tapi kalau terhadap persoalan ini tidak ada dana karena posisi dari DPD Perjuangan sejak awal yakin dengan keputusan dari Mahkamah Agung, kedudukan hukum kami kuat. Oke, ini tadi terkait dengan kronologi. Mas, itu kronologi penanganan Harun Masiku terus. Oke, di print nanti kasih tahu ya. Oke, siap. Nah, terkait dengan ini ada lanjutan di tanggal 2 Desember. Ini ada pernyataan, kalkulasi perlu berapa untuk menang? Sebentar Mas. Angka di bawah 200, angka bawah 200, angka di atas 300. Kalau digabung dengan Jogja 200 saja. Ini konteksnya apa ini? Jadi izin yang mulia, di DPP ini kan banyak komponen-komponen dari Ormas. Ada dari GMNI, ada PMKRI, ada Pemuda Muhammadiyah. Nah, kejadian ini saat itu adalah mau kongres GMNI kalau tidak salah di Maluku. Nah, di situ kemudian teman-teman GMNI rapat mengusulkan calon. Nah, calon ini dukung ya seperti kampanye itu. Seperti kampanye ada dana. Maka kemudian mereka mengusulkan untuk saya sampaikan kepada bendahara DPP. Diperlukan bantuan berapa? 200 juta untuk menang. Karena harus mengirimkan delegasi yang kongres di Maluku. Dan ini berkaitan juga dengan WA saudara Saiful pada tanggal 3 Desember. Saiful melaporkan bahwa kongres GMNI tersebut telah dimenangkan. Kalau tidak salah Doni berhasil nekuk sehingga calon yang didukung itu menang. Jadi itu merupakan bagian dari upaya untuk di dalam mensupport terhadap mereka-mereka yang di PD Perjuangan berkaitan dengan aktivitas dari organisasi kemasyarakatan yang mereka ikutin. Jadi ini resmi dari bendahara bantuannya. Jadi tidak terkait dengan perkara ini. Baik. Saudara kenal dengan Simon Petrus, Pak? Oh, kenal. Kenal ya? Kenal. Sebagai apa dia? Dia sebagai salah satu tim hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat. Oke. Izin yang mulia, ini bukan keberatan, hanya mengingatkan saja yang mulia. Jam di sana itu lebih lambat 1 jam dibanding jam yang sebenarnya yang mulia. Izin yang mulia, mungkin izin yang mulia. Jadi kalau menunggu kami selesai, karena masih ada beberapa yang kami tanyakan yang mulia. Apakah bisa mungkin kita break dulu, nanti setelah break lanjut dari kita lagi untuk bertanya.